Selamat pagi sahabat GPIB yang dikasih oleh Tuhan. Jumpa kembali di Morning Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Rinda Margareta Tangke. Saya adalah pendeta jemaat di GPIB Jemaat Panitah Anjungan Kalimantan Barat, menyapa saudara GPIB dimanapun berada. Sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita renungkan sejenak firman Tuhan dan mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang maha kasih, terima kasih Engkau boleh senantiasa menjadikan kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih atas setiap hari baru yang Engkau boleh berikan kepada kami melalui nafas hidup. Dan oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa tutup bungkus kami dan bimbing kami. Dan curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami agar kami dimampukan untuk memahami apa yang menjadi bagian dari firman-Mu pada pagi hari ini. Ini kami ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita buka Alkitab kita dan membaca di dalam kitab Yunus pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 4 yang menyatakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggal balikan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, melalui perenungan kita saat ini menceritakan bagaimana Yunus sebagai penyambung lidah Allah kembali lagi diutus pergi ke kota Niniwe. Di dalam Alkitab diceritakan bagaimana perjalanan atau kisah kehidupan Yunus yang awalnya mangkir untuk melakukan tugas atau firman Allah ke kota Niniwe. Saat ini ia kembali lagi disadarkan untuk melakukan firman atau melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah menuju kota Niniwe. Sesampainya Yunus di kota Niniwe, di sini diperlihatkan bagaimana kondisi kota Niniwe kala itu. Di dalam Alkitab menjelaskan bahwa kota Niniwe adalah kota yang mengagumkan besarnya. Dan mungkin di dalam penggambaran ini, kota Niniwe adalah termasuk kota yang modern pada masanya. Namun, ternyata ada yang harus diperbaiki dari penduduk kota di Niniwe ini, yaitu sikap jahat mereka yang mendukakan hati Allah. Kasih Allah datang kepada penduduk kota Niniwe ini agar jangan sampai kota Niniwe ini ditunggangbalikan oleh Allah sebelum adanya pertobatan yang datang kepada mereka. Dan oleh karena itulah Yunus diutus oleh Allah untuk kembali lagi menyadarkan masyarakat atau penduduk kota Niniwe ini kembali ke hadirat Tuhan. Dan melalui perenungan kita, pernahkah kita juga menyadari bahwa di dalam kehidupan kita saat ini, kita pun semakin hari semakin zaman, semakin juga modern. Mulai kembali lagi melihat bahwa di dunia ini tidak ada yang namanya tidak praktis.
Banyak alat-alat dalam penemuan-penemuan untuk mempermudah setiap kehidupan manusia. Banyak gedung-gedung yang dibangun untuk menunjang kehidupan manusia. Dan juga banyak sekali pemikiran-pemikiran yang muncul karena intelektualitas manusia semakin hari semakin berkembang. Bahkan banyak juga orang yang memilih untuk melakukan apa yang mereka pandang baik dibanding keinginan-keinginan Allah itu sendiri di dalam firman-Nya. Banyak orang juga di masa kini yang lebih mementingkan untuk bekerja dibanding untuk kembali lagi menyediakan waktunya, hatinya, pikirannya kepada Tuhan. Dan melalui pesan firman Tuhan di pagi hari ini, kita mau kembali diingatkan, jangan sampai kita salah langkah. Kehidupan modern mungkin akan menyamankan kita, tetapi jangan sampai kita kembali lagi dimanja oleh kemodernan yang ada di dalam lingkungan kehidupan kita. Dan jangan sampai karena kita ada di dalam zona nyaman, selangkah demi selangkah kita makin menjauh dari Tuhan. Dan jangan sampai lagi kalau kita tidak sadar kita sudah menjauh dari Tuhan, jangan sampai Tuhan memberikan segala sesuatu yang buruk terhadap kita atau meninggalkan kita. Tetapi melalui perenungan di pagi hari ini, kita kembali diingatkan melalui pesan firman Tuhan untuk datang kepada Dia, untuk kembali lagi mengingat siapa sang pemilik kehidupan ini. Dan melalui kehidupan kita inilah kita diajarkan untuk memaknai kehidupan kita sebagai seorang pekerja Allah yang bekerja bukan hanya untuk menghidupi kehidupan kita maupun keluarga kita, tetapi juga menghidupi rohani kita sebagai anak-anak Allah. Dan juga tentunya pekerja Allah. Dan melalui serangkaian firman ini, janganlah sampai Tuhan menegur kita dahulu, baru kita sadar, baru kita melakukan firman. Tetapi melalui peringatan-peringatan yang asalnya daripada Allah, melalui siapapun juga, marilah kita berbalik kepadanya. Marilah kita kuatkan tekad kita untuk jangan sampai kita menomorduakan Allah di dalam pelbagai aktivitas kita. Minta Allah untuk terus berserta dengan kita, sehingga apapun pekerjaan kita, apapun aktivitas kita, apapun rencana-rencana kita yang saat ini kita lakukan dan ingin kita lakukan, semua boleh berhasil karena Tuhan Allah sendirilah yang menghendaki semua itu berhasil. Saudara GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kita sama seperti penduduk kota Niniwe yang lebih mengutamakan diri mereka sendiri dibandingkan perihal apapun. Dan jangan sampai kita juga tidak bisa membedakan kepentingan pribadi kita dibandingkan dengan kepentingan untuk Tuhan. Dan oleh karena itu, mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, pergunakan hari yang diberikan oleh Allah ini sebagai bentuk tekad diri di dalam pertobatan kehidupan kita menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi, sehingga kehidupan kita beserta dengan keluarga kita semuanya disertai dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu yang selalu baru di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa kami harus mengutamakan Engkau di dalam segala hal kepentingan-kepentingan kehidupan kami. Mampukan kami ya Bapa, meskipun kami hidup di dalam dunia ini,
Jangan jadikan kami sama dengan dunia ini, tetapi mampukan kami seturut dengan kehendak-Mu, melakukan firman-Mu dan mengaplikasikan semuanya itu dengan baik, karena Tuhanlah Allah kami dari antara segala Allah. Dan oleh karena itu ya Bapa, pakai kami sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan kami boleh dimampukan untuk melakukan setiap aktivitas kami hari lepas hari dengan terus berpegang pada janji dan pengharapan Tuhan di dalamnya. Dan oleh karena itu ya Tuhan, setiap gumul dan juang kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kasih Kristus. Bahkan di dalam setiap kelemahan tubuh kami, di dalam sakit penyakit yang saat ini kami derita, kiranya melalui makanan, minuman, obat-obatan, bahkan tindakan medis sekalipun, mendapat menjadi alat sumber pemulihan yang asalnya daripada Engkau ya Bapa. Dan kiranya melalui kasih karunia-Mu, Engkau juga menguatkan setiap iman pengharapan kami atas setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Engkaulah Allah dari antara segala Allah, dan melalui Engkaulah tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Ketika Engkau menghendaki kami sembuh, maka kami sembuh. Ya Tuhan Allah kami, dan sebentar lagi kami akan menuju kembali ke dalam setiap aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Engkau senantiasa turut serta dan ambil bagian di dalamnya. Bentuk kami sehingga setiap aktivitas itu boleh berhasil, karena Tuhan sendirilah yang menghendaki segala sesuatu boleh berhasil. Inilah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.